puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras. Bahkan sampai gebrak meja di situ. Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Ya ampun, Anies bohongi Najwa Shihab, Demokrat bongkar pernyataan Capres ngibul. Bukan AHY, tapi justru Paloh yang gebrak meja. Sampai gebrak meja Anda bilang? Sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Jadi kalau misalnya katakanlah saya berulang kali menyampaikan, ya kita memang sepakat bahwa Mas Anies lah yang menentukan cawapres. Ya. Tapi kalau Mas Anies sudah bolak-balik menyodorkan, kok ditolak terus? Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kader Partai Demokrat Cipta Pancalaksana mengomentari penjelasan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Mata Najwa Sabtu 2 September yang meragukan. Cipta mengklaim penjelasan Anies di Mata Najwa yang dipandu oleh presenter Najwa Shihab banyak ngelesnya dan terdapat unsur kebohongan di dalamnya. Ia pun mulai meluruskannya. Yang pertama, menurut Panca, tak benar Anies bilang selama pertemuan tanggal 24, dia dan tim 8 di Cikeas tidak menyebut sama sekali nama cawapres. Yang kedua, tidak benar jika Anies berusaha menghubungi AHY sampai tanggal 31 Agustus. Ketiga, Anies pasrah dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengabaikan Demokrat dan PKS yang merupakan mitra dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Keempat, Anies tidak menjelaskan penggebrak meja sehingga spekulasi publik mengarah pada perwakilan Demokrat. Padahal Surya Paloh lah yang melakukannya karena diminta segera deklarasi oleh tim 8 KPP. Melihat pernyataan Panca, apakah bisa dibilang Anies membohongi Najwa Shihab? Saya rasa yang namanya klarifikasi bukan cuma dari satu pihak saja. Mbak Nana harusnya juga mengundang pihak dari Demokrat, PKS, dan yang paling dizolimi dalam kasus ini adalah AHY. Kalau cuma omongan dari capres kata-kata yang sudah terkenal dengan kepiawaian yang ngolah bacotan, kadrun goblok akan percaya-percaya saja. Toh nyatanya PKS pun tidak diikutsertakan dalam diskusi. PKS tak ikut dalam rapat perdana Partai Nasdem dan PKB soal pemenangan pasangan Capres dan Cawapres Anies Muhaimin Iskandar. Bahkan saking kecewanya, PKS akan menggelar rapat Majelis Syuro terlebih dulu untuk menyikapi deklarasi bakal Capres-Cawapres Anies Caimin. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan PKS sejatinya menghormati keputusan deklarasi itu. Saiku menegaskan PKS sampai saat ini tetap mengusung Anies sebagai bakal capres. Hal itu sesuai dengan amanat musyawarah Majelis Syuro PKS. Tapi belum jelas setuju tidaknya dengan Caimin menjadi cawapresnya. Entah PKS itu benar-benar akan mengusung Anies atau tidak, karena PKS sangat kecewa berat saat ini. PKS sudah ditinggalkan, dibohongi, dan merasa dibuang. Memang jumawa sekali koalisi baru Anies ini. Anies memang akan melakukan apa saja demi citranya bagus dan naik pesat setelah mendeklarasikan cawapres. Sebenarnya kasihan loh melihat Anies ini. Anies hanya dipermainkan oleh Nasdem karena Nasdem merasa telah menghidupkan tiket politik Anies saat tak lagi jadi gubernur. Tapi di sisi lain, Anies sepertinya sudah merasa cocok dengan AHY, apalagi bersama di KPP hampir dari awal. Kemesraan Anies AHY terlihat di berbagai kesempatan, termasuk ketika AHY mengantar dan menjemput Anies ibadah haji. Ketika Nasdem mendekati PKB dan menawarkan posisi cawapres kepada Muhaimin Iskandar, sepertinya sih Anies kurang cocok. Tapi karena Surya Paloh yang mempunyai ide, maka Anies pun tidak ada pilihan selain melaksanakan. Perasaannya mungkin tidak enak pada AHY, Demokrat atau PKS karena tiba-tiba meninggalkannya, kemudian beralih ke PKB. Tapi karena Paloh, Anies hanya bisa menuruti. Anies sejak awal terkesan kurang cocok dengan Nasdem. Anies lebih nyaman dengan Demokrat. Hal ini terlihat dari kedekatan Anies dan Demokrat sebelum polemik Cawapres ini terjadi. Bahkan dulu Anies pernah ikutan konvensi Cawapres Demokrat kan? Bahkan PKS pun cenderung dekat dengan Demokrat dibandingkan Nasdem. Sebab terkesan selalu mendukung apa yang Demokrat sampaikan. Seperti masalah percepatan pengumuman Cawapres. Anies elektabilitasnya rendah. PKS selalu berpandangan sama dengan Demokrat. Dan sekarang, akibat Nasdem, mimpi untuk menjadi presiden sepertinya akan pupus juga. Borok demi borok pun kian terbongkar. Dan sepertinya Demokrat gak akan tinggal diam. Apakah PKS juga akan hengkang? Bagaimana menurut Anda?
Nah, seperti juga kita tahu bahwa seluruh perkembangan baik itu koalisi dengan Prabowo atau koalisi yang baru ini mungkin itu akan dilaporkan oleh ketum kepada partai. Nah, mekanismenya di sini dari Demokrat bahwa ada kesepakatan untuk mengusung Anies dan Pak Muhaimin sebagai ketua umum. Caimin picik dan tak tahu diri. PAN minta PKB keluar dari koalisi Prabowo, buntut merapat ke Anies, PKB minggat, pengamat prediksi suara Prabowo bakal gembos di Jatim. Dengan adanya peristiwa hari ini, di mana PKB rencananya berkoalisi dengan Nasdem, berarti ini ada perkembangan baru. Nanti di tim anggota koalisi Capres Pak Prabowo akan melakukan rapat secara dialogis, secara kekeluargaan. Apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kabar Ketua Umum PKB Caimin dipinang Anies Baswedan menjadi sorotan tajam. Kabar tersebut benar-benar membuat situasi politik nasional menjelang Pilpres memanas. Ketua DPP PAN Saleh Partaunan Daulay dikutip Jumat 1 September meminta PKB Satria untuk keluar dari lingkaran Prabowo. Secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar konon kabarnya dipilih Ketum Nasdem Surya Paloh untuk menjadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Dan mengetahui kabar tersebut, PAN pun mendesak PKB untuk segera mengumumkan apabila memutuskan untuk keluar dari koalisi Indonesia Maju. Sebagaimana diketahui, PKB berada di barisan parpol pendukung Capres Prabowo. PKB memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, PAN, dan Golkar. Sebelum angkat kaki, Saleh juga menilai sebaiknya PKB menyampaikan kepada rekan koalisi bahwa pihaknya angkat kaki secara resmi. Hal itu dimintanya agar tidak ada salah tafsir. Adapun sejauh ini pihaknya mendapatkan informasi baru dari Partai Demokrat. Lebih lanjut, Saleh menilai kalau situasi tersebut bisa saja terjadi karena PKB yang bermanuver demi mengamankan kunci cawapres untuk Caimin. Tapi jika PKB benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan, maka hal ini akan menjadi nasib buruk bagi Prabowo. Pasalnya, menurut pengamat politik SMRC Saidiman Ahmad, suara bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto akan gembos karena ditinggal PKB yang merapat ke koalisi Nasdem yang mendukung baca pres Anies, terutama yang berbasis di Jawa Timur. Menurut Saidiman, Prabowo membutuhkan dukungan massa PKB untuk mengimbangi baca pres Ganjar di Jatim dan basis Nahdliyin lainnya, sehingga hilangnya PKB dari koalisi menjadi kerugian besar bagi Prabowo. Di sisi lain, Saidiman menyebutkan PKB memiliki alasan kuat meninggalkan koalisi pendukung Prabowo. Pasalnya, Ketum PKB sejak setahun lalu sudah digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Tapi, proposal mereka untuk menjadikan Muhaimin sebagai cawapres tidak mendapat respon berarti dari Prabowo. Kondisi itu diperparah dengan masuknya dua partai baru dalam koalisi Indonesia Maju, yaitu PAN dan Golkar, yang membuat peluang Caimin semakin kecil untuk menjadi cawapres Prabowo. Saidiman menduga keputusan PKB yang cepat membangun koalisi bersama Nasdem dipicu perubahan nama koalisi Prabowo. Sebagaimana diketahui, koalisi tersebut mulanya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju. Oleh karenanya, Saidiman menilai Caimin yang merupakan pimpinan partai besar seperti PKB wajar kecewa jika dianggap sebelah mata oleh Prabowo. Terlebih proposal cawapres Caimin cenderung diabaikan Prabowo. Maka dari itu, Prabowo harus waspada dengan keluarnya PKB dari koalisinya. Pasalnya PKB merupakan salah satu partai yang punya basis massa besar. Terlebih suara tersebut cenderung solid sebagaimana PDIP di Jateng yang kuat mendukung Ganjar. Hal ini diperkuat dengan statement Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda yang mana menilai Prabowo bakal sulit memperoleh suara optimal di Jatim di Pilpres 2024 jika tak berpasangan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ia mengklaim partainya memiliki basis kuat di Jatim seraya mengungkit kekalahan Prabowo di Jawa Timur di Pilpres 2014 dan 2019. Jadi bukan Anies atau Prabowo yang mendapat berkah tapi Ganjar yang akan mendapat limpahan elektoral dari kedua baca pres itu. Kasihan sih Prabowo, sudah tua dan susah payah majunya pres, tapi optimis menangnya masih saja rendah. Bagaimana menurut Anda? Inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar
rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah,